Asmaul Husna. Semoga Allah karuniakan keberkahan yang berlimpah. Boleh diikuti dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dapat kita amalkan. Kita juga minta kepada Allah dari rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang Allah kocorkan, kemudahan-kemudahannya dibukakan, baik yang disyariatkan melalui ikhtiar ataupun dari yang tidak disangka-sangka. Kita juga minta kepada Allah amal yang diterima, karena banyak amal capek kalau ternyata tidak diterima. Nah, mudah-mudahan majelis taklim ini Allah bersamakan suasana hatinya di dunia dan telah dibersamakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, qadarullah wa masyafa'a. Semua atas izin Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ternyata syarat berangkat haji itu harus mampu. Mampu di sini, mampu syariatnya dan dimampukan oleh Allah. Dimampukan oleh Allah itu tidak selalu harus punya uang, karena ada tukang beca yang hadir di dekat pelataran Ka'bah menunaikan ibadah haji, posisinya tidak punya uang. Wasilahnya dari mana? Dari mimpi tetangganya. Tetangganya bermimpi berkali-kali, isi mimpinya hajikan tetangga sebelahnya. Coba siapa yang menggerakkannya? Saya kan tidak tahu ilmu agama. Ternyata dengan diberangkatkan haji, dengan berangkat haji, jadi belajar agama. Saya kan tidak bisa baca Quran. Dengan diberangkatkan haji, mau tidak mau, akhirnya jadi membuka Al-Quran. Saya jarang zikir, dengan berangkat haji jadi ahli zikir. Aduh, saya doa juga jarang-jarang, nyaris tidak pernah. Dengan berangkat haji jadi ahli munajat. Oh, inilah yang dimaksud dimampukan oleh Allah. Jadi yang lebih penting, lebih utama itu adalah diundangnya oleh Allah. Diundangnya oleh Allah. Ya, karena tidak sedikit berharta berlimpah, kalau belum sampai undangan Allah padanya, tidak tergerak dan tidak terbuka hatinya, maka dia tidak sampai ke pelataran Ka'bah. Nah, ini ngobrolin dulu sebelum nanti masuk kajian. Yang pertama, haji kemarin ternyata menjadi haji terbanyak sepanjang sejarah peradaban haji. Jadi kalau mau tahu haji terangkat 2024, kebayang tidak Pak Ibu, ketika hari tasyrik untuk melangkah jumrohnya saja, dari tenda sampai ke Jamarot itu lebih padat seperti orang yang tawaf. Ini jangan lupa. Yang kedua, banyak ujian. Syariatnya
Allah takdirkan cuaca tembus sampai 54 derajat ya, 52, 53, tertingginya 54 sampai viral itu ya, yang bawa telur mentah cukup dibuka kulkasnya masuk apa di lantai tempat duduk itu. Luar biasa, nanti saya share videonya dia masak-masak telur. Jadi ambil nasi asli, telurnya buka langsung dimakan sendiri. Masya Allah. Sayangannya dehidrasi. Jadi anjuran ini bagi yang pergi haji, kalau jarak dari tenda ke Jamrah 3 kilo, maka bawalah 3 botol air minum. 1 kilo 1 botol. Bagaimana 6 kilo 6 botol. Bagaimana kalau 7 kilo 7 botol. Ya, begitu keluar tenda kan dijadwal semangat. Tapi begitu sampai di jalan sudah antri. Takut sekali. Terkadang ya 1 kilo itu bisa 40 menit. Berangkatnya bagus pada subuh, tapi di tengah jalan baru 3 kilo udah jam 9, jam 10 udah kering. Menjelang Jamrah sudah menjelang zuhur. Nah, banyak dianjurkan kalau memungkinkan meminta jadwal melanggar jumroh ya bisa sore sehingga datang ke Jamrahnya malam. Nanti strateginya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di Mina itu pada masa-masa Karwiyah memasuki 8 Zulhijjah, di kiri kanan itu bertulipan banyak jenazah. Ya, syariatnya dehidrasi, syariatnya. Jadi qadarullah, mereka yang wafat insya Allah syahid dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, perbedaan jarak. Kalau yang haji reguler, Ibu siapa? Gaji kan tiap kemarin yang bilang ya, Bu siapa? Bu Syahriah ya, Masya Allah. Beliau baru pulang kemarin, jaraknya aja jauh nggak Bu? Berapa kilo? Ya, 3 kilo, melewati 2 terowongan berarti ya, melewati 2 terowongan. Nah, itu lumayan tuh. Maka bawalah 3 botol air minum. Nah, kira-kira gitu ya. Kondisinya air ini didominasi oleh lansia. Betul, didominasi oleh lansia, sehingga dianjurkan bagi yang tidak kuat, bagi yang uzur, tidak mabit di Musdalifah dengan catatan mampu membayar dam. Karena mabit di Musdalifah wajib dalam haji. Bisa dipahami ya. Jadi kalau tidak mabit harus mampu bayar dam. Dan di sana itu kurang lebih 600 sampai 700 dirham, hari 4.200 rupiah. Ya. Nah, kemudian suasana yang sangat padat itu, Bapak Ibu, hanya bisa dinikmati kalau menjalankan ibadah itu tumanina. Tumanina itu menyamankan hati, menyamankan jadwal, menyamankan kegiatan ibadah, mengikhlaskan dari setiap kejadian yang terjadi. Karena tujuannya besar. Al-Hajju Ashuru Maklumat Raman Farodobi Inadas Walarokas Walapusuk Walajidah. Tidak boleh berkata kasar. Jadi selama menunaikan ibadah haji, dari sejak niat sampai selesai tahallul
Ada yang milih nafar awal, ada yang milih nafar satu. Ada yang selesainya 12 Zulhijjah, ada yang selesainya 13 Zulhijjah. Nah, selama kurang lebih 5-6 hari ini harus menjaga lisan, tidak boleh terpancing berbicara kasar, berbicara kotor, jorok, berbicara berdebat atau berbantah-bantahan. Nah, kalau di Indonesia ini sering gak Bu? Kata-kata kotor sering gak? Astagfirullahaladzim. Berbantah-bantahan sering gak? Astagfirullahaladzim. Bertutur kata yang menyakitkan sering tidak? Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan bagaimana ilmu bagi seorang hamba itu menjadi ujian. Ya, kita belajar di majelis taklim kan udah bertahun-tahun ya Bu ya, betul tidak? Nah, ini menjadi ujian. Kalau lulus ujian, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau lulus ujian, maka Allah sandingkan ilmu dengan iman. Sandingkan ilmu dengan iman, maka ditinggikan derajatnya di sisi Allah ketika berilmu dan beriman. Orang-orang di badan analisa di NASA ya, itu orang gimana pinternya meneliti planet Mars, Jupiter, bulan, tapi tidak sampai penemuan mereka pada satu kondisi siapa di balik ini yang menciptakan. Sekarang bayi tabung semakin canggih Bu. Plasetanya bayi tabung sekarang seperti bola kaca. Jadi embrio itu bisa dilihat perkembangan janin itu. Ya, diuji cobakan ada janin kambing yang kromosomnya disuntikan, mau mirip bapaknya, mau mirip ibunya. Tetapi keahlian dokter itu tidak sampai kepada siapa yang meniupkan ruhnya, siapa yang menjadikan sebukal alaqah menjadi mudghah, menjadi daging, siapa yang menyempurnakan penciptaannya sehingga matanya bisa melihat, telinganya jadi bisa mendengar, detak jantungnya jadi berdetak. Tidak sampainya ilmu kepada ilmu Allah, maka ilmunya tidak disandingkan dengan iman. Ya, di balik teruji tidak kurang dan tidak sedikit orang-orang yang berilmu. Dan di penjara-penjara itu Pak ya, seperti minum air laut, semakin diminum semakin halus, katanya korupsi itu begitu. Jadi pintarnya juga bukan main. Tetapi ketika disandingkan dengan iman, pengawasan yang kokoh, merasa diawasi oleh Allah, maka bukan diangkat derajat tetapi dihinakan. Nah, ujian yang pertama biasanya orang yang oleh Allah disenangkan ilmu, ujian pertamanya adalah tidak tahan dengan godaan yang namanya kesombongan. Nah, iblis itu kan tidak mau bersujud kepada orang yang berilmu, kepada Nabi Adam. Anak khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedang aku dari api. Tetapi pengetahuannya Nabi Adam luas. Tahu ini bulan, tahu ini bintang. Ketika disuruh bersujud, tidak mau. Maka dilemparkanlah ke neraka. Bayangkan, ribuan jutaan tahun dari ahli ibadah, iblis harus terlempar ke neraka. Satu, muncul ketakaburan. Batas mikot dari setiapnya, kalau ibu bapak umroh ya,
Dari mikot sampai selesai tahallul, nanti keluar mikot lagi, harus menjaga larangan ihram. Tetapi yang harus dijaga adalah ketakaburan. Ustaz, kayaknya saya nggak mungkin deh kalau harus kesesat. Kenapa? Saya kan udah keliling dunia, ke Paris sudah, ke England saya sudah, ke Melbourne saya sudah, ke Itali saya sudah. Bu, bagusnya kita istighfar saja. Jadi kita mau ke tanah suci. Baru landing juga di Madinah, masuk hotel, berangkat ke masjid, kan mudah dari hotel ke masjid itu ya. 4 jam hilang. Pas dikirim foto, posisinya sebelahan dengan hotel. Nah, ketika takabur itu dipelihara. Ujian bagi orang-orang yang diberi ilmu, dia meninggi dengan ilmunya. Dan apa? Harus nyapu-nyapu di depan rumah. Saya kan S2, karena kan gak ada hubungannya. Karena anak berpatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tinggal nyapu aja selesai. Kan tidak jadi hilang S1 S2 nya. Betul tidak? Jangan sampai kalah dengan yang tidak berpendidikan, tetapi dimunculkan imannya melalui ketinggian akhlak. Setuju tidak Pak Ibu? Ya. Nah, hati-hati. Allah uji dengan kepandaian, jangan sampai berwujud ketakaburan. Karena kepintaran, kecerdasan itu membahayakan kalau disertai kesombongan. Ya. Nanti kita cerita sedikit tentang Alkomah ya. Lebih membela istrinya dibanding ibunya. Ternyata susah wafatnya itu. Ya, sampai harus didoain oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau dia lolos dari kesombongan, dia lepas dari ketakaburan, timbul kesadaran. Ini yang namanya tawadu, awal dari kesombongan. Kalau kesombongan meninggi, tawadu merunduk. Kalau bahasanya seperti ilmu ya, semakin berisi, semakin merunduk. Ini luar biasa kalau bisa seperti ini. Jadi semakin dituntut ilmu, semakin merunduk, semakin rendah hati, semakin beradab, semakin berakhlak, ya. Dan puncaknya ketinggian ilmu seorang hamba ketika Allah berikan ilmu kepadanya yang banyak, maka dia merasa tidak ada apa-apanya. Jadi puncaknya orang berilmu itu merasa tidak ada apa-apanya. Bagaikan pena dicelupkan di tengah samudra, maka air yang jatuh menetes ke samudra itulah ilmunya, sedangkan samudra itu adalah ilmunya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sedemikian rupa sangat mengetahui, kau sama sekali tidak mengetahui. Jadi banyak tirai-tirai kebaikan, banyak tirai-tirai hikmah yang kita baru sedikit saja punya ilmu, ternyata terkadang biasanya wujud yang muncul itu adalah ketakaburan. Pernah nggak kita alami posisi itu? Pernah nggak Pak Ibu? Saya izin duduk ya. Masya Allah. Pernah tidak Pak Ibu? Pernah. Tidak mau mengalah, tidak mau memaafkan. Padahal puncak dari menahan amarah itu adalah mengalah. Jadi kalau orang yang berilmu, tidak apa-apa dia dimarahin, tapi dia tidak memarahi. Ini maaf susah mudah ya kalau ini ya. Menjaga tidak marah-marah aja. Pidato, mujahadah 7 hari ke depan kita bertekad tidak ada marah-marah.
Mau nggak bu, ke anak berganti kasih sayang, ke istri berganti kasih sayang, ke keluarga, ke tetangga, semua berganti dengan ramah-ramah. Coba energinya akan lahir pertolongan Allah. Ya latihan yuk, ayo bu, siap. Susah atau mudah? Penuh perjuangan. Nanti auranya, cahaya Allah itu hadir di rumah-rumah kita. Dan kenapa? Karena ilmu yang Allah titipkan berwujud menjadi ilmu yang berkah. Nah, sekarang semangat 1 Muharramnya, Bapak Ibu, adalah Rasulullah SAW hijrah yang pertama kali. 3 tahun sebelum perintah hijrah datang, Rasulullah sudah berangkat, tapi berangkatnya ke Taif. Salah satu harapannya mendapatkan dukungan dari namanya Bani Kinanah. Bani Kinanah itu kalau disambungkan ke atasnya suku Quraisy, dan itu merupakan nasabnya dari Rasulullah SAW. Pengen hijrah ke sana, mudah-mudahan dapat dukungan dakwah, karena di Mekah sudah ditindas, di Mekah sudah dicaci maki, di Mekah sudah dihinakan. Butuh perlindungan, berangkat tuh. Mekah itu kalau pakai bis 107 km jaraknya, tapi lanjut terus. Cuacanya di sana bisa sampai 7 derajat, bisa sampai 12 derajat, dingin, sangat dingin. Jadi di Mekah itu ada tempat yang dingin, namanya di Taif. Ketika Rasulullah SAW berusia 4 hari, maka dibawalah oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusukan di Taif. Disusui, ya, sampai dengan usia menjelang 5 tahun, maka disebutlah Taif kampung halamannya Rasulullah SAW. Nah, ketika hijrah ke sana, ternyata yang didapati adalah penolakan, penindasan, dilemparin batu sampai dikabarkan lututnya berdarah. Ya, sebagian masyarakat Taif ataupun siapapun yang datang dari Taif dan ingin melaksanakan ibadah umroh, maka ambil mikotnya di mana? Di Qarnul Manazil. Disitulah Rasulullah SAW, apakah Ibu? Ditawarin oleh malaikat Jibril, sudah berhimpun malaikat-malaikat penjaga gunung di Taif untuk mengangkat gunung itu dan menimpakannya kepada Bani Taif. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan, jangan dihancurkan. Siapa yang akan mengimani risalah dari Allah dan Rasulnya kalau mereka dihancurkan? Siapa yang pernah ke Qarnul Manazil? Mudah-mudahan diundang oleh Allah semuanya ke Baitullah untuk berhaji ataupun berumroh. Nah, pulanglah di tengah kesedihan. Ya, pamannya Hamzah syahid terbunuh di perang Uhud. Siti Khadijah wafat. Ya, kemudian hijrah ke Taif tidak berhasil. Duka yang sangat dalam diri Rasulullah SAW. Datanglah perintah hijrah untuk ke Madinah. Indahnya ikhtiar. Jadi kita itu harus bersyariat. Mau minum harus bergerak tangan, ambil gelas. Kan gak bisa, saya pengen minum, atau saya harus minum, gak bisa. Ya, ini sampai ada ya. Sahurnya kemarin kami ya, Senin Selasa. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyariat itu harus disempurnakan. Yang pertama, lurus niatnya. Jadi apa nih niatnya? Karena Allah bukan. Mau hijrah itu hijrah apa ya? Hijrah perilaku. Jangan sampai semakin menutup aurat, tetapi akhlak semakin tidak terkendali, tidak terpelihara. Jadi jangan terjebak kesih, ya. Tapi dipadu padankan, ya. Bukan dikontrak,
difiksikan, pernah dikontrak produktifkan. Apa ya berjilbab tapi makin sombong, nah bukan begitu. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin sempurna menutup aurat, semakin sempurna juga perbaikan akhlak. Dipadu-padankan. Nah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, menantunya, gantikan posisi tidurku. Ya, sementara Abu Bakar berangkat bersamaku hijrah menuju Madinah, kaki pilihkan jalan yang tidak biasa. Coba, setingkat Nabi, setingkat Rasul, kan sebetulnya berdoa saja bisa, meminta ke Allah saja bisa, tetapi beliau menyempurnakan ikhtiar, membuat perencanaan, membuat strategi. Nah, apa nih perencanaan hijrah kita? Kalau bahasa hebatnya di manajemen perusahaan itu ada